Video ini merupakan video ke-11 dari seri belajar Docker untuk pemula. Pada video ini kita akan belajar soal penggunaan Docker Compose, sebuah tool untuk mempermudah kita melakukan build image dan menjalankan beberapa kontainer sekaligus lewat satu perintah saja. Yuk langsung aja. Kode dari aplikasi demo to-do list di video ini bisa teman-teman download atau clone dari repositori saya di github.com/girikuncoro/belajar Docker pemula. Scroll ke bawah, di sini ada catatan langkah-langkah yang telah kita ikuti pada video sebelumnya. Kita telah berhasil menjalankan sebuah Docker network dan 3 buah kontainer di dalamnya. Kontainer pertama adalah Docker Postgres yang image-nya kita ambil dari Docker Hub. Kontainer kedua, aplikasi backend yang kita package menjadi Docker image kita sendiri, lalu kita jalankan sebagai kontainer terhubung ke Postgres. Kontainer ketiga, aplikasi front-end yang kita package juga jadi Docker image. Lalu dijalankan sebagai kontainer yang terhubung dengan backend kita. Kita lihat langkah-langkah untuk menjalankan ini semua ada 6 langkah dengan berbagai parameter dan perintah yang harus kita jalankan. Dengan Docker Compose, kamu bisa melakukan hal yang sama persis cukup dengan menjalankan satu perintah. Pada video ini, kita akan belajar mentranslate atau menerjemahkan perintah-perintah Dockeran ini ke dalam file Docker Compose. Pada layar sebelah kanan, kita akan menulis Docker Compose YAML file yang akan digunakan untuk menjalankan Docker Compose nantinya. Pada layar sebelah kiri, kita akan melihat perintah yang sama jika dijalankan lewat perintah Docker. Kita mulai dari menjalankan kontainer Postgres. Pada video sebelumnya, kita menjalankan kontainer Postgres dengan perintah docker run, diikuti dengan flag-flag nama, port, environment variable untuk mengkonfigurasi Postgres database-nya, dan juga inisialisasi tabel database kita lewat mounting script yang kita punya. Versi Docker Compose-nya seperti ini. Docker Compose selalu diawali dengan versi. Teman-teman tulis saja version .23 seperti ini, atau versi 3 yaitu versi terakhir yang disupport oleh tool Docker Compose. Diikuti dengan services .2. Semua konfigurasi containers kita ada di bawah property services ini. Pertama kita tulis nama kontainernya yaitu to-do min Postgres. Kalau di perintah Docker, ini sama dengan flag min name yang kita kasih. Value-nya sama persis ya, to-do minus Postgres. Instruksi selanjutnya, kita kasih image .2 Postgres. Untuk ngasih tahu Docker Compose, kita mau jalanin kontainer to-do Postgres pakai Docker image Postgres dari Docker Hub. Ini sama dengan argumen Postgres yang kita kasih ke perintah Docker run. Instruksi selanjutnya, kita kasih ports .2 diikuti dengan mapping port host 5432 ke port kontainer 5432. Di perintah Docker run, ini sama dengan flag P yang fungsinya sama, yaitu nge-map port host kita ke port kontainer. Instruksi selanjutnya, kita tulis environment .2 diikuti dengan list environment variable yang ingin kita set ke dalam kontainer to-do Postgres ini. Di Docker run, ini sama dengan flag min E untuk ngasih tahu Docker engine environment variable apa saja yang kita set di dalam kontainer. Instruksi selanjutnya, volumes .2 diikuti dengan mounting volume di host kita ke dalam kontainer path. Ini saya ringkas jadi titik-titik karena agak panjang path-nya. Ini sama dengan flag min v pada perintah Docker run. Untuk kontainer to-do Postgres ini, kita mount file inisialisasi script kita ke path inisialisasi di dalam kontainer, sehingga tabel database otomatis dibuat saat kontainer pertama kali dijalankan. Sampai sini, instruksi untuk menjalankan kontainer to-do Postgres lewat Docker Compose sudah selesai. Kita lanjut ke kontainer backend. Seperti biasa, kita awali dengan menulis nama kontainer kita yaitu to-do min backend. Kemudian teman-teman ingat kan kalau kita bikin Docker image sendiri buat aplikasi backend kita dengan perintah docker build. Di Docker Compose, ini cukup kita tulis instruksinya dengan build .2 diikuti dengan path di mana Docker file kita berada, yaitu /backend. Selanjutnya setelah image berhasil kita build,
Kita menjalankan perintah Docker run diikuti dengan flag-flag yang sama seperti sebelumnya. Di Docker Compose, instruksi ini berupa ports dan environment, sama seperti yang sudah kita bahas di bagian to do Postgres. Terakhir, kita juga menjalankan kontainer front-end dari image yang kita buat sendiri dengan perintah docker build. Cara menulis instruksi di Docker Compose-nya sama, yaitu build diikuti dengan path di mana Docker file front-end berada, yaitu /frontend. Selanjutnya, kita jalankan kontainer front-end dengan perintah docker run. Terjemahannya sama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sekarang, semua instruksi untuk menjalankan ketiga kontainer kita, Postgres, backend, dan front-end kontainer sudah siap. Sekarang kalian bakalan heran dan bertanya-tanya. Di awal langkah video sebelumnya, kita membuat sebuah Docker network. Kok di Docker Compose file nggak ada instruksi soal network ini sama sekali ya? Jawabannya, Docker Compose bakalan secara otomatis membuat network untuk kita dan memasukkan ketiga kontainer ini ke dalam network tersebut. Sekarang kita akan praktek menulis file Docker Compose di editor kita dan menjalankannya. Buka Git repository saya di kode editor favorit kalian, lalu buat file dengan nama dockercompose.yaml di root. Dockercompose.yaml seperti ini. Kita awali dengan menulis version .2, 3, lalu services.2. Di sini saya akan copy paste instruksi Docker Compose yang sudah saya jelaskan lewat slide barusan satu persatu. Silahkan di pause video ini supaya teman-teman bisa mengikuti saya menulis Docker Compose-nya. Pertama, instruksi untuk menjalankan kontainer Postgres seperti ini. Ada port mapping, environment, nama image, dan mount volume yang terakhir. Kedua, instruksi untuk menjalankan kontainer backend. Seperti ini. Ada instruksi soal build container image-nya, kemudian ada port mapping dan juga environment untuk memberitahu backend kita cara konfigurasi, cara terhubung ke kontainer Postgres yang satunya. Ketiga, instruksi untuk menjalankan kontainer front-end. Seperti ini, ada instruksi untuk build image dengan directory front-end dan juga port mapping. Harap perhatikan di sini port host saya map dari 881 ke kontainer port 8080 supaya tidak konflik dengan kontainer backend-nya karena port 8080 sudah digunakan. Nah, terakhir di bagian backend teman-teman perlu menambahkan instruksi depends on seperti ini, depends on container to do Postgres. Ini untuk ngasih tahu Docker Compose untuk menjalankan kontainer backend setelah kontainer Postgres sudah berjalan. Kalau nggak jalan duluan kontainer Postgres-nya, kontainer backend bakalan nge-crash. Seperti di video saya sebelumnya. Sekarang file Docker Compose kita sudah siap untuk dijalankan, jangan lupa di-save. Buka terminal. Sekarang kita akan menjalankan Docker Compose-nya. Dari folder Git repository ini, caranya ketik Docker Compose up. Tool Docker Compose ini sudah built-in di tool bawaan Docker CLI terbaru. Perintah ini bakal melihat file dengan nama Docker Compose YAML di direktori teman-teman yang barusan kita sudah buat. Tekan Enter. Di sini kita bisa lihat Docker Compose ini akan secara otomatis membuatkan kita Docker Network. Namanya random, namanya sesuai dengan nama folder yaitu belajar Docker pemula _default. Kemudian diikuti dengan menjalankan ketiga kontainer. Ada kontainer front-end, kontainer Postgres, dan kontainer back-end. Di sini kita bisa lihat urutan menjalankannya ya. Jadi kontainer back-end ini dijalankan setelah kontainer Postgres. Dan ketiga kontainer ini secara otomatis dijalankan di Docker Network yang dibikinkan oleh Docker Compose untuk kita. Di sini kita bisa lihat keluaran dari Docker kontainer yang dijalankan oleh Docker Compose. Mulai dari keluaran dari kontainer to do front-end, kemudian ada to do Postgres. Di sini kita bisa lihat database system is ready to accept connection, diikuti dengan keluaran dari kontainer to do backend ya. To do backend-nya sudah berhasil dijalankan dan listening di port 8080, diikuti dengan kontainer front-end yang lagi nge-build dependensinya. Sekarang buka tab baru, kita ketikkan docker ps
Sini kita bisa melihat 3 buah kontainer ya. Ada kontainer to do backend, kontainer Postgres, dan kontainer to do frontend. Ini semua sesuai dengan yang kita konfigurasikan melalui file Docker Compose. Kita bisa melihat backend-nya di map dari port 8080 host ke 8080, kemudian 5432 Postgres di map ke 5432 kontainer, dan front-end di host kita map dari 8081 ke 8080 kontainer. Setelah front-end sudah siap, akan keluaran seperti ini. Teman-teman tidak perlu bingung, di sini localhost 8080 adalah keluaran untuk di dalam kontainer. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada perintah untuk mengakses server frontend ini di localhost dengan port external mapping di host kita. Teman-teman buka browser dan arahkan ke alamat localhost port 8081. Sini kita bisa mengakses front-end to-do list yang dirender dari kontainer front-end yang kita jalankan tadi melalui tool Docker Compose. Seperti biasa, di sini teman-teman bisa mulai menambah tasknya, misalnya belajar Docker, menonton YouTube, membaca buku. Seperti ini, kalau teman-teman refresh, datanya akan tetap ada, tidak hilang. Artinya, front-end kita berhasil berkomunikasi dengan kontainer back-end yang datanya tersimpan dengan baik di kontainer Postgres yang kita jalankan semuanya melalui Docker Compose. Sekarang kembali ke terminal kita. Di sini kita bisa melihat semua keluaran kontainer yang dijalankan oleh Docker Compose. Ini dengan mode interaktif ya. Kita nggak bisa ngetik perintah macam-macam lagi karena sedang ter-attach ke keluarannya kontainer yang dijalankan oleh Docker Compose. Kita bisa exit dengan melakukan shortcut Ctrl+C seperti ini, dan Docker Compose akan memberhentikan kontainer ini satu persatu. Kalau kita buka tab satunya, kita ketikkan Docker PS lagi. Di sini kita sudah tidak bisa melihat kontainernya lagi karena semua kontainer sudah dimatikan oleh Docker Compose. Yang ingin saya share perintah lainnya, Docker Compose Op ini bisa ada mode detach juga sama seperti Dockeran, tinggal kita tambahkan flag min-d. Tekan enter. Kita bisa melihat semua kontainer dijalankan ulang, tapi kita tidak bisa melihat keluaran dari kontainernya. Kalau teman-teman kembali mengetikkan Docker PS, kita sudah melihat 3 kontainer ini dijalankan kembali. Yang perlu teman-teman ketahui satu lagi, nama file Docker Compose YAML itu sebenarnya boleh teman-teman rename menjadi file apapun. Misalnya di sini saya merename Docker Compose YAML menjadi to-do YAML. Oke, isinya sama seperti yang barusan kita tulis. Sekarang cara menjalankan Docker Compose-nya, teman-teman mengetikkan Docker Compose, kemudian teman-teman harus kasih nama filenya dengan flag min-f diikuti dengan nama file to-do YAML. Kemudian up seperti ini, tekan enter. Seperti biasa, Docker Compose akan membuatkan ulang kontainer-kontainer ini yang didapat dari instruksi-instruksi di file todo.yaml. Kalau teman-teman balik Docker PS, di sini kontainer kita telah kembali dijalankan. Selamat, teman-teman telah berhasil menjalankan aplikasi to-do list yang terdiri dari 3 kontainer ini dengan perintah Docker Compose yang sangat mudah. Pada video selanjutnya, kita akan belajar cara mengupload Docker image yang sudah kita buat ke kontainer registry. Sehingga nantinya kita bisa pull atau download di dalam server, lalu aplikasi kita dijalankan di server yang kita maintain. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya akan mempublish video seri belajar Docker untuk pemula ini setiap minggunya. Jika merasa bermanfaat, kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan sama video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang membingungkan kamu soal konsep Docker, kamu bisa mention saya di Twitter @girikuncoro atau tinggalin komen di bawah ini. Nanti saya akan balas satu persatu. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.